Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we meet again. This time we are going to discuss about summarizing. Bismillahirrahmanirrahim. Before we go to the discussion, let's have the introduction. Making a summary or summarizing is some activity which we normally do. Membuat ringkasan atau meringkas merupakan beberapa aktivitas yang normal kita lakukan. In everyday life, pada kehidupan sehari-hari, for example, sebagai contoh, you will briefly tell other people about your day's activities. Kamu akan dengan singkat menyampaikan pada orang lain mengenai kegiatan-kegiatanmu sehari-hari. You choose certain events that you think are important or interesting to tell. Kamu menceritakan peristiwa-peristiwa tertentu yang menurut kamu penting atau menarik untuk disampaikan. You don't share every detail of what happened, so it doesn't take you long to tell what happened that day. Kamu tidak menyampaikan semua detailnya, sehingga kamu tidak perlu waktu yang lama untuk menceritakan apa yang terjadi pada hari itu. Besides that, di samping itu, other people don't get tired of listening to your story. Selain itu, orang-orang juga tidak merasa bosan mendengarkan cerita kamu. Similarly, when reading a book or article, you often retell briefly the contents of the book or article to others just to share knowledge or discussion material. Demikian juga ketika kamu membaca sebuah buku atau artikel, kamu sering menceritakan kembali dengan singkat isi dari buku atau artikel tersebut kepada yang lain hanya untuk membagikan pengetahuan atau untuk mendiskusikan materi-materinya. As in the case when recounting an event you experienced in one day, in summarizing a story you read, you select the important events contained in the book by following the course of events. Sebagaimana kasus ketika kamu menceritakan peristiwa-peristiwa yang kamu alami dalam suatu hari, dalam meringkas sebuah cerita yang sudah kamu baca, kamu juga memilih peristiwa-peristiwa penting yang ada di buku tersebut dengan mengikuti urutan-urutan peristiwanya. That way, dengan cara itu, others will still be able to understand the content of your concise story. Orang lain masih akan bisa memahami isi dari cerita singkatmu tersebut. Making a summary can also be done in writing. Membuat ringkasan itu juga bisa dilakukan pada saat kegiatan menulis. This is mainly done to fulfill course assignment. Ini utamanya dikerjakan untuk memenuhi tugas-tugas menulis. However, meskipun begitu, you also often summarize the readings for your own purposes to make it easier to learn the course material. Kamu juga sering meringkas bacaan untuk tujuan kamu sendiri untuk membuatnya lebih mudah mempelajari bahan pelajaran tersebut. In this chapter, you will learn how to summarize the reading. Pada bab ini kamu akan mempelajari bagaimana cara meringkas sebuah bacaan, whether for light reading or academic articles, baik untuk bacaan-bacaan yang ringan ataupun untuk artikel akademik. Therefore, after finishing this chapter, you are expected to be able to make a summary of the text or discourse that you read. Oleh karena itu, setelah selesai mempelajari bab ini, diharapkan kamu mampu membuat sebuah ringkasan dari sebuah teks atau dari wacana yang kamu baca. Now we go to the discussion, summary. What is a summary? Apakah yang disebut dengan ringkasan? A summary is a brief and concise statement that outlines the main points of a text. Sebuah ringkasan merupakan pernyataan ringkas dan singkat mengenai garis-garis besar dari poin-poin inti sebuah teks. When do you use a summary? Kapankah kamu akan menggunakan summary? Number one, for example, contohnya, you might want to summarize only the main point of a meeting with a coworker because you are running late for another meeting. Kamu mungkin ingin meringkas hanya poin-poin inti dari sebuah rapat dengan kolega kamu, dengan rekan kerja kamu karena kamu sudah terlambat untuk ke rapat berikutnya. Number two, or let's say you want to introduce a complex design idea, atau katakan saja mungkin kamu ingin memperkenalkan sebuah gagasan
yang kompleks. You could begin by summarizing what your design would accomplish to give key people an overall sense of your plan without overwhelming them. Kamu bisa memulai meringkas apa yang rancangan kamu ingin capai untuk memberikan bagian-bagian intinya sehingga orang-orang tidak merasa terbebani. Number 3, students might summarize an article for a class or when preparing and writing research papers, annotated bibliographies, and essays. Mahasiswa mungkin juga meringkas sebuah artikel untuk kegiatan kelas atau misalnya mereka mempersiapkan sebuah makalah penelitian atau bibliografi dan esai. Number 4, abstracts and legal brief are also types of summaries. Sebuah abstrak penelitian dan juga dokumen legal merupakan jenis-jenis summary yang lain. Number 5, when people ask, ketika orang bertanya, what's the story of the film? Apa cerita filmnya tadi? Or how was the match? Bagaimana pertandingannya? Or what did you learn in class? Apa yang kamu pelajari di kelas? You answer it by making a summary. Kamu menjawabnya dengan membuat sebuah ringkasan. You know that the questioner doesn't need a detailed answer to every incident in the movie or in the game or in class, but you choose the important events and summarize them in your answer. Kamu tahu bahwa penanya itu tidak memerlukan jawaban detail dari semua insiden yang terjadi di gedung bioskop saat nonton film, atau di pertandingan, ataupun kegiatan di kelas. Tetapi kamu memilih peristiwa-peristiwa penting dan meringkasnya di dalam jawaban-jawaban kamu. The steps before writing a summary that you need to do are as follows. Langkah-langkah sebelum menulis sebuah ringkasan yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Number 1. Read the text several times until you understand its contents. Bacalah teks tersebut beberapa kali sampai kamu memahami isinya. Don't make a summary the first time you read it. Jangan membuat ringkasan pada saat pertama kali kamu membaca bacaan tersebut. Number 2, determine the main topic of the text so that you can determine the important information contained in the text. Tentukan topik utama dari teks tersebut sehingga kamu bisa menentukan informasi-informasi penting yang ada di dalam teks. Number 3, underline important information or make notes if necessary. Garis bawahi informasi penting atau buatlah catatan jika perlu. Number 4, write a summary in your own words. Tulislah ringkasan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Include only important information. Sertakan hanya informasi-informasi yang penting saja. Number 5, also write down the main supporting information to explain the main information but avoid minor details. Juga tulislah informasi pendukung utama untuk menjelaskan informasi inti, tetapi ingatlah untuk menghindari detail-detail yang terlalu minor. Informasi-informasi yang sangat kecil, yang sangat minor. Number 6. Include the source of the text or reading. Sertakan juga sumber dari teks atau bacaan tersebut. Number 7, match the summary that you made with the original to see accuracy. Kalau sudah selesai menulisnya, yang terakhir adalah cocokkan antara ringkasan yang telah kamu buat dengan versi aslinya untuk melihat keakuratannya. Now, how to make a summary? Sekarang bagaimanakah cara membuat sebuah ringkasan? Let's study the following short text. Mari coba kita pelajari teks pendek berikut ini. The text is taken from Oshima and Hawke 1999. Teks ini diambil dari bukunya Oshima dan Hawke yang terbit tahun 1999. This is the original passage. Language is the main means of communication between peoples. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi antar bangsa. But so many different languages have developed that language have often been a barrier rather than an aid to understanding among peoples. Tetapi begitu banyak bahasa yang berkembang sehingga bahasa malah sering menjadi halangan lebih dari sebuah bantuan untuk saling memahamkan antar manusia. For many years,
Selama bertahun-tahun, people have dreamed of setting up an international universal language which all people could speak and understand. Orang-orang telah bermimpi untuk merancang sebuah bahasa internasional universal di mana semua orang bisa menggunakannya untuk berbicara dan paham. The arguments in favor of a universal language are simple and obvious. Argumen yang mendukung bahasa universal adalah simple dan jelas. If all people spoke the same tongue, cultural and economic ties might be much closer, and goodwill might increase between countries. Jika semua orang menggunakan bahasa yang sama, ikatan budaya dan ekonomi mungkin lebih dekat, dan niat baik bisa meningkat antar bangsa. Oshima and Hawke. Here is a summary of the text above. Try to read and study, then compare the original text with its summary. Notice the difference. Nah, berikut ini diberikan contoh ringkasan dari teks di atas. Kalian cobalah baca dan pelajari, kemudian bandingkan antara teks aslinya dengan ringkasannya. Perhatikan perbedaannya. This is the summary. People communicate mainly through language. Manusia berkomunikasi utamanya menggunakan bahasa. However, having so many different languages creates communication barriers. Meskipun begitu, adanya banyak bahasa menciptakan halangan untuk berkomunikasi. Some think that one universal language would bring countries together culturally and economically and also increase good feelings among them. Oshima and Hawke. Beberapa orang berpikir bahwa bahasa universal akan membawa negara-negara bisa bersama dalam bidang budaya dan ekonomi dan juga bisa meningkatkan perasaan yang nyaman di antara mereka. Oshima dan Hawke. What differences did you find from the original text and the summary? Setelah kalian membaca teks asli dan juga summary-nya, apakah perbedaan-perbedaan yang kalian temukan? Number 1. At first sight, it is clear that the lengths of the two are very different. Pada pandangan pertama, itu sudah terlihat jelas bahwa panjang dari dua teks di atas sangat berbeda. Summary is shorter than the original text. Ringkasan itu lebih pendek dari teks aslinya. For clarity, you can count the number of words used. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa menghitung jumlah dari kata-kata yang digunakan. The original text uses 85 words, while the summary uses only 34 words. Versi aslinya menggunakan 85 kata, sementara ringkasannya menggunakan hanya 34 kata. Number 2. The next difference is that the summary writer uses different sentences to tell the same content as the original text. Perbedaan berikutnya adalah bahwa penulis ringkasan menggunakan kalimat yang berbeda untuk menyampaikan isi yang sama dari teks aslinya. In this case, pada kasus ini, the author of the summary tries as much as possible to use his own words. Penulis summary mencoba menggunakan sebisa mungkin kalimat-kalimatnya sendiri, kata-katanya sendiri. Use your own words except for very technical terms. Gunakanlah kata-kata kamu sendiri kecuali untuk hal-hal yang sangat teknis. Making a summary is emphasized to avoid plagiarism. Membuat sebuah ringkasan itu ditekankan untuk menghindari plagiasi atau nyontek. Number 3. Another difference that can be seen is that in the summary above, the author only conveys the important things or core topics of the text. Perbedaan yang lain adalah bahwasanya pada ringkasan di atas, penulis hanya menyampaikan hal-hal penting saja atau core topics, topik intinya dari teks. Namely, language is the main means of communication and the need of one universal language and the main proponents of the topic such as cultural, economic, and goodwill. Bahwa yaitu
Bahasa merupakan alat utama komunikasi dan kebutuhan akan satu bahasa universal serta pendukung-pendukung utama dari topik tersebut seperti budaya, ekonomi, dan niat baik. Then the important information is written into one paragraph using transitional devices to make it a good paragraph. Kemudian informasi penting ditulis dalam satu paragraf menggunakan alat transisi atau kata-kata transisi untuk membuat paragraf yang indah. Detailed information is not written in the summary and the author does not add any other information other than that contained in the original text. Informasi-informasi detail tidak ditulis di dalam sebuah ringkasan dan penulis tidak menambahkan informasi-informasi yang lain kecuali informasi-informasi yang memang sudah ada di teks aslinya. The author of the summary does not give his opinion about the contents of the text. Penulis dari sebuah summary itu tidak menambahkan pendapatnya mengenai isi dari sebuah teks. Indeed, in making a summary, we should not give our opinion or judgment on the contents of the text. Sesungguhnya dalam membuat sebuah ringkasan, kita tidak boleh memberikan pendapat kita atau judgment kita mengenai isi dari teks tersebut. However, as shown in the example above, the source of the summary or name of the author of the text must be listed as it is in the original text. Seperti dicontohkan di atas, sumber dari ringkasan tersebut atau penulis asli dari teks tersebut harus disertakan seperti yang ada di teks aslinya. That is our discussion about summary today. Thanks for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.